Kali ini kita coba bincang-bincang tentang Sombro ya, tentang keris Sombro dan juga sejarah empunya mungkin nanti Mas Jimmy Haryanto Gonjo Wulung itu bisa bisa memberikan satu penjelasan ya. Kemudian juga saya sudah mengumpulkan foto-foto yang dikirim oleh teman-teman baik Japri maupun di KCB ya, baik Japri maupun di KCB. Nah, sebetulnya ya bincang-bincang ini tidak formal seperti diskusi ya, seperti webinar itu. Makanya saya kira nanti akan dibuka sama Mas Dayat sebagai pengantar, nanti cukup ini aja lah, apa namanya, improvisasi saja, tidak terlalu naskah, terlalu terikat sama naskah, tidak terlalu lah. Jadi saya kira waktu saya serahkan ke Mas Hidayat, monggo Mas Dayat. Mas Tony, terima kasih. Selamat malam. Juga untuk kawan-kawan yang lain yang ikuti Zoom meeting ini. Ini kaitannya dengan apa? Mbok Sombro, ya. Jadi gini, kemarin itu kami dapat undangan untuk ke Pati. Jadi di Pati itu saya juga tertarik ke sana, sangat tertarik sekali itu karena di sana juga ada makam Mbok Sombro. Itu ya, ada makam Mbok Sombro. Sebetulnya selain di Pati itu ada beberapa tempat yang lain yang merupakan diyakini sebagai makam Mbok Sombro. Jadi yang pertama itu adalah makam Po Sombro di Ketaon Gerbosari Samigalo Kulon Progo. Itu yang pertama. Di sana itu ada tempat yang diyakini sebagai tempat Mbok Sombro dan ada cerita-cerita kalau malam hari itu ada bola api dan sebagainya di sekitar makam itu. Jadi di Kulon Progo itu juga ada tempat yang diyakini sebagai makam Mbok Sombro. Itu yang pertama yang saya tahu. Kemudian yang kedua ada Desa Sombron di Loceret, Kabupaten Nganjuk. Itu juga ada kayak semacam petilasan, ada semacam bekas besalen konon katanya gitu. Tapi akhirnya Mbok Sombro tidak tinggal di situ dan pindah ke wilayah barat. Itu juga diyakini tempat Mbok Sombro juga, meskipun bukan makam. Nah, sedangkan yang ada di Pati ini, di dusun di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ini, ternyata jauh lebih lengkap ceritanya dibandingkan dengan tempat yang lain. Jadi di Pati itu, di situ terdapat situs yang disebut situs Kayen. Itu merupakan candi dari batu bata kuno ya. Jadi kalau kita lihat foto-foto yang kemarin saya kirimkan, itu di situ batu batanya lebih besar dan lebih tebal dibandingkan dengan batu bata yang ada di situs-situs di Trawulan. Dan oleh para arkeolog di situ diyakini merupakan candi yang dibangun di abad ke-7 sekitar itu ya. Jadi abad ke-7 sampai abad ke-9. Dan oleh para arkeolog diyakini sebagai tempat yang merupakan peninggalan dari budaya India pertama kali pindah ke Jawa. Tapi saya pribadi tidak mau meyakini hal itu karena sebetulnya tanah Jawa sendiri itu sudah sangat maju sekali di era itu ya. Jadi saya yakini bahwa itu sebetulnya memang khas dari peninggalan bangsa kita sendiri, masyarakat Jawa. Jadi saya di sini mau bercerita tentang Candi Kayen ya. Nanti di sini bisa dilanjutkan oleh Ki Nur Rahmat yang ada ikut Zoom ini. Beliau adalah juru kunci ketua Yayasan Bumi Miono yang membawai situs Candi Kayen. Jadi gini, untuk Candi Kayen sendiri itu ada di Desa Kayen, masuknya mungkin sekitar 2 kilo dari jalan raya. Jalannya cukup sempit, tapi sudah diaspal. Sampai di lokasi itu nanti kita mungkin bisa disambil disuguhkan ini ya, apa namanya, foto-foto yang Candi Kayen itu. Jadi kalau kita masuk ke sana, kita akan disuguhi dengan 2 situs utama. Jadi yang pertama itu situs candi ukuran 4x6. Ukuran 4x6 ada undak-undakannya. Di depannya ada situs candi juga ukuran 2x4. Jaraknya sekitar antara 6 meteran lah dari yang situs pertama tadi. Nah, oleh masyarakat setempat diyakini itu merupakan rumah dan juga pesalen dari Nyi Mbok Sombro. Itu.
sekitar 50 meter dari situ ada lagi situs dengan ukuran 10 kali 10 yang diyakini sebagai rumah Mbok Sombro. Nah, tidak hanya berhenti di situ saja, masyarakat Kayen ini sudah sangat meyakini bahwa memang itu adalah peninggalan Mbok Sombro, karena di balik itu selain ada tanah Sombron yang berhektar-hektar dari mulai lokasi itu sampai ke Pegunungan Kendeng, juga ada makam Mbok Sombro. Itu bisa juga dilihat di presentasi tadi itu ya, ada makam Mbok Sombro. Nah, makam Mbok Sombro di sini bukan hanya berdiri sendiri. Makam Mbok Sombro di sini bersama dengan makam dari Ki Ageng Darmoyono yang disebut Ki Gedewiono atau Mbah Toyaning atau Ki Antuk. Nah, ini nanti ada cerita tersendiri dari makam Ki Darmoyono ini. Nah, di situ masyarakat setempat ini meyakini bahwa Mbok Sombro ini merupakan saudara dari Ki Ageng Darmoyono. Ki Ageng Darmoyono sendiri itu juga punya saudara yang disebut Ki Ageng Darmoyoso atau dikenal sebagai Empu Berganjing. Jadi gitu. Jadi masyarakat setempat ini meyakini bahwa Mbok Sombro ini memiliki 3 saudara yang lain. Yang pertama adalah Ki Darmoyono, yang kedua adalah Ki Ageng Darmoyoso atau Empu Berganjing, dan yang ketiga adalah Empu Suro atau Joko Suro. Dengan 4 bersaudara ini, kita hampir sama sebetulnya dengan yang ada di Serat Caresun Poro Empu, di mana Mbok Sombro ini memiliki 3 saudara laki-laki, yaitu yang pertama adalah Ki Kuwung, kedua Ki Hongga, ketiga Ki Keleng, dan kemudian keempat Mbok Sombro sendiri. Nah, ini cukup menarik karena jumlahnya sama, 3 laki-laki, 1 perempuan, hanya saja namanya yang berbeda gitu ya, dan namanya berbeda. Dan di balik ini, di balik makam itu, di dekat makam itu sekitar jarak 1 kilo, 2 kilo dari situ juga ada makam Ki Jangkung. Ki Jangkung. Jadi semuanya terkait dengan keris, gitu ya. Ini cukup menarik sekali. Jadi mungkin ini yang mungkin kawan-kawan perkerisan perlu ketahui, dan kayaknya juga kita perlu bersama-sama ke sana untuk membuat sebuah cerita di mana sebuah misteri, ini kan masih misteri ini, berupa menjadi story, cerita masyarakat. Tapi bagaimana agar menjadi story ini butuh pendekatan ilmiah yang mungkin harus kita lakukan untuk ke sana. Jadi sehingga sebuah misteri menjadi story menjadi history itu perlu kita kaji mendalam. Saya sih mungkin hanya akan menceritakan itu sebagai awal, karena di sini ada Ki Nur Rohmat yang mungkin Mas Tony nanti bisa kasih kesempatan kepada beliau untuk cerita asal sila menurut versi mereka. Ngaten, Mas Tony, dari saya mungkin itu sebagai pengantar. Nggih, matur nuwun. Oke, Mas Jimmy, monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Saya sangat tertarik ya, sangat tertarik untuk ke Sombron itu. Itu saya kira bukan tidak mungkin, itu memang iya, memang itu tempatnya sebetulnya persinggahan setelah dari tempat asal ya. Saya kira itu masuk akal sekali, karena kalau melihat dari bukunya Suma Oriental ya, Tommy Pires itu pernah cerita perjalanan dari Jawa Barat. Kalau orang dari Jajaran itu dia pasti harus ke pantai, itu ke Cigede ya. Di Cigede, dari Cigede ke Tuban itu makan waktu 5 hari naik kapal layar. Nah, 5 hari itu bisa langsung, tetapi umumnya mereka tuh berhenti. Nah, ada beberapa tempat perhentian itu yang di dalam dalam cerita perkerisan itu muncul tokoh-tokoh perkerisan, seperti misalkan nanti ya, jadi ponakannya Empu Sombro itu ada yang menyusul datang ke situ, Ki Suratman ya. Suratman itu sebenarnya anaknya Empu Kuwung. Empu Kuwung itu yang sulung dari Empu Pajajaran berempat tadi itu dia malah di Pekalongan, terus di beberapa tempat ya. Terus pernah juga Ki Kuwung itu juga di Rembang. Di Rembang itu dia juga berkarya, meskipun disebutkan di situ bahwa karyanya tidak sebegitu bagus, dalam arti lahiriah itu tidak bagus, tetapi dia bikin. Terus kalau ini di Pati itu sangat mungkin sekali, karena Pati itu di
di pantai utara ya, pantai utara, dan itu tempat persinggahan pasti sekitar Pati, Rembang, terus kalau di Pekalongan, Cirebon. Nah, itu saya kira sangat mungkin sekali. Jadi bukan tidak mungkin. Kalau di pedalaman seperti misalkan di Kulon Progo itu mungkin agak sulit ya, agak sulit dilacak lagi, atau kalau mungkin ada pembuktian ya itu lebih bagus. Nah, itu sangat mungkin. Jadi saya tertarik sekali itu untuk datang ke Sombron, dan moga-moga nanti teman Mas Dayat tadi itu Pak siapa? Nur Rahmat. Nah, itu saya sungguh tertarik itu. Tempat itu bahkan mungkin sekali karena kalau diurutkan ceritanya itu dari perjalanan ini langsung aja ya saya cerita ya. Itu dari Pajajaran itu kalau di ceritanya ya dari Pajajaran itu mulai dari dari nenek moyangnya dulu. Empu Anjani itu Mbah Buyut Mbah Buyutnya. Nah, Anjani Marcukundo punya anak Marcukundo, Marcukundo punya Kimonco atau Kimojo. Nah, seperti tadi dikatakan nama kok berbeda. Monco itu tidak berbeda dengan Mojo, tapi orangnya sama. Nah, Kimojo sama Empu Monco. Nah, Empu Monco ini kakak beradik, hanya 2 orang, itu dengan satu lagi Empu Songgobumi. Itu yang sulung namanya Songgobumi, adiknya itu Empu Monco, itu anaknya dari Empu Marcukundo. Nah, Empu Songgobumi itu dari sejak awal dia memang mengembara ke luar pulau, dan akhirnya menetap di tanah Sumatera Barat, di Minang ya. Dia menjadi empu di era kerajaan Melayu di sana, di kerajaannya kerajaan besar di Melayu, Pagaruyung. Dia menetap di Pagaruyung, dan pada saat tuanya dia balik ke Pajajaran, tapi Pajajaran sudah mulai kejayaannya berkurang, lalu dia menetap di Cirebon. Di Cirebon menjadi empu di Cirebon itu Bromo Kedali, ya Bromo Kedali. Artinya nama itu bisa berubah-ubah dan orangnya bisa satu. Dan itu seperti juga yang dialami di Mojopahit juga sama. Empu Mojopahit ada yang punya 5 nama, ada 10 nama, ada 6 nama, itu seperti itu. Nah, mulainya itu kan Empu Kuwung itu adalah anak sulung dari Empu Monco. Nah, mungkin nanti di situ akan ada namanya berbeda ya. Empu Kuwung itu anak sulung dari Empu Monco. Dia tuh sangat dikasihi oleh Raja Pajajaran, sangat dikasihi sehingga setiap pesanan dari raja itu selalu mampirnya itu ke Kuwung, Empu Kuwung. Nah, adik-adiknya tuh merasa kok tidak dipakai gitu ya, tidak diwongke. Dia punya adik namanya Empu Honggo, yang namanya Empu Honggo lah, Empu Honggo. Nah, terus Empu Honggo punya adik lagi namanya Empu Keleng. Empu Keleng punya adik yang bungsu namanya tuh Tombro. Nah, berempat itu tadi ya. Empu Kuwung dia menetap di Pajajaran, dia berkarya di Pajajaran dan sangat terkenal di Pajajaran pada saat itu. Terus membuat adiknya itu merasa aku radhi, gitu ya. Akhirnya Empu Honggo itu bertapa, dia bertapa di suatu gunung. Ini saya ambil dari riwayat Cariyosipun Para Empu dan juga dari Serat Manikatko. Dia bertapa di gunung, lalu ketemu dengan Empu Anjani. Ketemu itu dalam arti dalam tapanya dia ketemu dengan Empu Anjani, buyutnya itu. Nah, terus dikasih tahu, sudah kamu menyingkir saja dari sini dan pergilah ke timur ke arah kerajaan baru lah, ke kerajaan baru yang lagi berkembang, Majapahit gitu ya. Majapahit itu kalau di kitab itu disebut juga Majalengka. Majalengka itu juga Majapahit. Ya, jadi Majalengka itu ada Majalengka yang di Jawa Barat, tapi juga ada Majalengka yang di Jawa Timur. Persamaan nama itu tidak hanya persamaan persamaan nama orang, tetapi juga nama tempat itu juga bisa sama gitu. Nah, seperti tadi itu Majalengka di Jawa Barat dan Majalengka itu sebutan untuk Mojopahit. Nah, Empu Honggo itu diminta menyingkir oleh siapa? Oleh Empu Anjani, mbahnya, menyingkir saja. Nah, terus akhirnya dia itu karena bertapa di situ disebut Honggo ing Tapan. Honggo ing Tapan, tetapi juga Empu Singkir karena dia menyingkir dari
apa namanya dari Jawa Barat. Nah, dia menyingkir bersama dengan Empu Keleng. Empu Keleng juga menyingkir. Empu Keleng itu sempat berhenti di jalan dan sempat berkarya di perjalanan. Karena dia membawa peralatan-peralatannya itu dibawa pergi dengan kapal itu. Di situ disebutkan bahwa dia berlayar dengan kapal dan alat-alat berak-abrakan ya, berak-abrakannya itu dibawa. Nah, dan akhirnya Empu Keleng itu nanti sempat menetap di Surabaya, namanya itu di situ menjadi ada namanya di mana di mana di Jawa di Surabaya itu ada namanya di situ Wonoboyo. Empu Wonoboyo itu adalah empu apa namanya Empu Keleng. Nah, setelah dari Surabaya dia menetap lagi di Madura. Di Madura pada era Majapahit. Nah, itu ada ceritanya sendiri itu perjalanan. Dan saya membaca di buku Babat Songenep ya, Babat Songenep itu karangannya di Madura. Itu disebut itu Ki Keleng itu di era Majapahit itu ceritanya tuh seru sekali. Itu Ki Keleng itu memang bukan asli dari Madura atau dari Majapahit, tetapi dia dari Jawa Barat. Nah, yang asli itu Panembahan Sumolo itu yang asli dan terkenal sekali di Madura. Nah, itu dari tiga saudara ya. Ki Kuwung itu di Pajajaran, lalu Honggo ing Tapan tadi bertapa dan dia ke arah Mojopahit dan mengabdi di Mojopahit. Dia sebagai empu singkir ya, sebagai empu singkir, empu Honggo ing Tapan itu juga sama, itu orangnya sama. Terus Empu Keleng itu ya, Empu Keleng itu tetap Empu Keleng, terus kalau di Madura disebutnya Empu Koso. Jadi Empu Koso itu bukan Supo, bukan. Empu Koso itu adalah Empu Keleng. Terus Nimbok Sombro di mana? Nimbok Sombro itu tertinggal di Pajajaran. Dia sedih sekali karena ditinggal oleh saudara-saudaranya. Di sini dilukiskan ya, dalam tembang itu dilukiskan bahwa dia sangat sedih ditinggal di tiga saudaranya itu pada pergi ke dua saudaranya itu pergi ke Jawa, sementara Empu Kuwung dia mengabdi sendiri di Pajajaran. Nah, terus setelah Empu Honggo itu diterima di Majapahit, terus Empu Keleng juga sebetulnya juga mengabdi Majapahit. Waktu itu Majapahit sedang mendirikan gerbang besi yang sangat besar, gerbang besi raksasa di Kerajaan Majapahit, dan cukup lama, dan itu banyak drama mengenai pembikinan gerbang di Majapahit tadi. Termasuk Empu Keleng itu pernah gagal mengelas pintu gerbang Majapahit itu, sehingga akhirnya ditolong oleh anaknya yang nantinya menjadi Panembahan Sumolo itu tadi. Itu nanti menjadi menjadi salah satu empu gegeduk dari Madura. Nah, setelah era Majapahit itu Pajajaran surut, kejayaannya surut. Empu Kuwung ikut menyusul saudara-saudaranya, dua saudaranya yang sudah pergi ke Jawa Timur. Lalu Empu Kuwung ini sempat berhenti di Rembang, dan dia sempat membuat keris. Lalu dia juga membawa anaknya. Ada anaknya itu ada 3 ya. Sebentar, saya lihat. Dia membawa, sebentar saya lihat. Ada 3 anaknya. Nah, ada 5 anak. Jadi Empu Kuwung itu membawa 5 anak. Yang paling sulung itu perempuan. Itu menjadi empu juga, namanya itu Nimbok Sembogo. Itu adalah anak sulung dari Empu Kuwung yang tadinya mengabdi di Pajajaran, lalu menyusul ke Majapahit. Lalu adiknya Nimbok Sembogo itu Ki Bekel Jati. Saya kira itu nama yang terkenal sekali. Ki Paniti, lalu Ki Joko Suratman, lalu Ki Soloyeto, gitu loh. Kalau di sini disebutkan yang putri itu cantik ya, yang namanya Nimbok Sembogo itu Empu Estri warninipun ayu linangkung, jadi sangat cantik gitu. Lalu Ki Bekel Jati itu dia misuwur karena bikinannya keris itu di antara saudara-saudaranya ini yang Bekel Jati ini yang termasuk yang top ini. Nah, tapi juga Paniti, jadi akan ada Tuban Peneti. Nah, ini kan
namanya tuh deket ya, Paniti dan Peneti. Lalu Joko Suratman. Nah, Joko Suratman itu juga ada daerah singgahnya di Pekalongan. Di Pekalongan itu juga ada tempat yang mereka tuh memuja sekali Joko Suratman. Ini kan mungkin perjalanan dari Cigede ya, dari Cigede di pantai Pantura Jawa Barat, lalu mereka naik kapal bisa berhenti di Pekalongan, bisa berhenti di Rembang, di Pati Rembang ya, terus baru ke Tuban. Kan tidak selalu bisa langsung karena angin mereka itu sangat tergantung dengan angin kapal layar. Di 5 hari itu kalau penuh mau dilayari menurut Tommy Pires. Nah, ini baru saudara-saudaranya Empu Sombro. Lalu bagaimana nih Sombro ini ya? Nah, ini Sombro ini saya baca di serat cariyosipun para empu. Terus ini wonten malih ing carita Nimbok Roro Sombro ingkang winarni, orangnya cantik juga, Nimbok Sombro. Inilah sedulur telu, ditinggal saudara tiga. Saudara tiganya sudah ke sana. Jadi sudah ke sana. Termasuk tadi Empu Kuwung yang menyusul. Lalu langkung prihatiniro. Ini sebetulnya tembang. Saya tidak bisa nembangnya. Nah, nanti susah ing siang tanapit dalu. Kadang tiga sami kesah Nisombro taksih keri. Jadi dia masih ketinggalan. Nah, terus cerita lagi dari Nisombro ini. Nisombro sampun akromo. Dia tuh sebetulnya sudah kawin. Yang lakinya tuh namanya Joko Puring. Lalu putranipun Pandito Gunung. Nah, Joko Puring itu anaknya Pandito Gunung di mana di Jawa Barat. Nah, Nisombro lalu tetap tetap memakai keannya saudara-saudaranya, yaitu menempa keris. Tetapi berbeda dengan saudaranya, dia itu membuat tumbak, juga membuat besinya itu gulugut biasanya. Tetapi kalau nggak tumbak lebar-lebar tipis itu, lalu biasanya memang tidak ada pamor. Memang tidak ada pamor, itu awal-awalnya begitu. Tetapi kan Nisombro ini kan ada prosesnya. Nah, ada juga yang disebut bahwa Nisombro ini juga membuat keris atau brojol betok yang pakai pamor. Nah, Nisombro ini yang dibikin oleh Nisombro selain tumbak, keris biasanya tidak bagus bentuknya. Karena apa? Dia itu di antara itu disebut sebagai orang yang nggak bisa membentuk keris secara normal. Jadi biasanya keris-kerisnya itu begitu. Bentuk-bentuknya itu aneh gitu. Terus kalau tombak ya lebar. Ini disebut di sini lebar. Ya tembaknya lebar, lalu juga membuat gereh petek ya. Gereh petek pokoknya bentuknya sampai disebut sebagai gereh petek. Seperti ikan asin itu, dan juga sigar jantung. Sigar jantung ya itu tombak-tombak lebar. Lalu dia menyusul, itu kan menyusul di Tuban itu ikut dengan seorang perwira di situ, penggawa terutama Empu Kuwung sama 5 anaknya itu ikut di Tuban, dan setelah itu mereka menjadi empu gegeduk di Tuban pada era Majapahit. Jadi di Majapahit itu saudaranya Honggo ing Tapan tadi itu di Majapahit bersama dengan grup Belambangan. Jadi banyak empu-empu dari Belambangan itu juga menjadi empu Majapahit. Jadi ada aliran yang dari Jawa Barat tadi, dari Pajajaran, tapi yang Belambangan itu termasuk Empu Supo ya, itu dari Belambangan, dari Belambangan. Dan anehnya itu silsilah ini justru komplit dicatat di Jawa, tetapi di Jawa Barat saya cari di berbagai sumber itu malah justru tidak ada. Misalkan naskah Sunda ya, kalau dicari itu misalkan Carita Waruga Guru. Carita Waruga Guru itu sangat populer di Sunda. Itu ditulis sekitar abad 18, 1750-an. Lalu Carita Waruga Jagat. Lalu yang terkenal sekali itu naskah Bujangga Manik. Tidak ada yang namanya Empu Sombro, itu tidak ada. Bahkan keris itu tidak terlalu dikupas, kecuali memang ada beberapa cerita, misalkan Ciung Wanara ya. Ciung Wanara itu waktu lahir dia dihanyutkan di sungai,
Lalu di dalam keranjang itu disangoni diberi bekal telur dan duhung sak pucuk, bukan duhung tapi duhung sak pucuk. Tapi itu ya maksudnya itu keris. Nah, itu hanya seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita-cerita Empu Sombro tadi. Nah, Empu Sombro tadi ya dilukiskan bahwa dia itu tidak bisa seperti saudara-saudaranya. Saudaranya itu jago semua, membuat keris itu pasti cakep-cakep dan ampuh. Tetapi kalau Nimbok Sombro ini bentuknya tuh wagu, gitu. Bentuk kerisnya itu wagu dan dia membuat semaunya saja gitu, semaunya saja bentuknya tuh ada yang lantip, ada yang yang bentuknya tuh derujur gitu ya. Bentuknya memang ada gandiknya, ada semacam gonjo, tapi umumnya itu iras. Umumnya iras itu yang namanya Mbok Sombro. Bahkan yang awal-awal itu juga ada disebut bahwa pamornya itu tidak ada pamor, jadi abu-abu. Jadi abu-abu itu ada. Terus ada juga yang setelah dia mapan itu tentunya dia pakai pamor. Nah, itu kurang lebih itu yang saya bisa terangkan. Lalu sumber-sumber. Nah, sumber-sumber ini lucunya itu entah itu keris Pajajaran, entah itu empu Pajajaran, itu kitabnya itu justru di keraton-keraton di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu yang saya maksudkan tentunya Yogyakarta dan Surakarta. Tentu kalau mau dirunut, mereka itu kan juga dari turun-temurun dari kerajaan terdahulu kan, termasuk dari Majapahit. Jadi masih mungkin bahwa memang sumber-sumber yang di Jawa Barat itu memang tercatatnya itu di Jawa Timur. Ya, saya kira itu mungkin pengantar saya itu dulu supaya memberi kesempatan pada Mas Dayat dan Pak Haji ya. Ki Nur Rahmat. Pak Haji Inur Rahmat. Nah, silahkan sekarang saya sampaikan. Ngelanjut ceritanya Pak Jimmy boleh ya? Iya, monggo. Jadi betul yang dikatakan Pak Jimmy tadi itu sesuai dengan serat yang ada bahwa Mbok Sombro itu punya saudara 3, Ki Kuwung, Ki Hongga, Ki Keleng. Kan ngaten nggih Pak Jimmy ya? Ya, betul. Nah, kemudian Ki Kuwung ini pulang ke timurnya itu berhenti di Lasem. Kan itu ya? Betul. Tempat berhenti ke Lasem. Lasem Rembang. Babar keris di sana. Kemudian ketika nyepuh kok hasilnya kurang bagus, akhirnya dikasih tahu kalau tempat nyempuh yang bagus itu di Tuban dan Pedayu. Yang airnya itu koyok toh manik-manik, jadi sangat bagus sekali. Jadi tempat Ketuban. Nah, itu yang pertama Ketuban. Kemudian Ki Hongga sendiri juga sebelum ke Majapahit itu juga mampir ke Tuban. Nah, kalau lihat dua silsilah ini, kita crosskan dengan cerita Ki Rohmat dan kawan-kawan yang ada di Pati. Bahwa saudara dari Nyimbok Sombro itu adalah Ki Ageng Darmoyono atau yang disebut Ki Gede Miyono. Beliau adalah cucu dari Raden Ahmad Tauhur, Bupati Wilwatikta Tuban. Dan ibunya Dewi Sari Sarifah, adik kandung Raden Sahid atau Sunan Kalijogo. Itu juga dari Tuban. Jadi berangkat dari sini hampir ada kecocokan silsilah gitu ya. Berangkat dari Tuban, kemudian ke Pati. Itu yang pertama. Kemudian ada Ki Berganjing ini, atau Ki Ageng Darmoyoso, itu pun juga demikian. Awalnya dari Tuban yang kemudian dimakamkan di Pati. Itu ada 2, sama-sama Tubannya. Saudaranya sama-sama 4-nya. Jadi ini kayaknya kalau pertama yang saya yakini waktu itu, jadi kalau kami ke lapangan, kita mencoba mencari informasi di lapangan dulu, kearifan lokal. Pertama, yang ada di serat itu saudaranya 4, sama juga yang diceritakan di kawan-kawan di Pati, saudaranya juga 4. Berawalnya dari Tuban, sama juga. Ternyata di Ceresun Poro Empu, berawalnya dari Tuban juga. Kemudian di Pati sendiri itu juga ada diyakini sebagai Empu Suro, ada kemudian cucunya Empu Supondrio dan sebagainya, itu berawal dari Tuban juga. Jadi kayaknya kok ini ada kecocokan, gitu yang pertama ya, yang butuh kita ambil itu kan masalah nama bisa ganti-ganti sesuai dengan cerita leluhur yang ada geseh gitu, sehingga asal silanya tidak pas nama-namanya. Tapi kalau lihat runtutan itu kok saya yakin dengan adanya makam dari turun-temurun dan di situ memang makamnya Nyimbok Sombro gitu, makam Nyimbok Sombro. Terus kemudian ada tanah Sombron yang begitu luas sekali.
terus cerita ini tuturnya dari mulai dulu sampai sekarang tetap sama. Berarti ini adalah sebuah story, meskipun belum menjadi history kan gitu. Jadi kayaknya ini kita ini, Mas Tony ya, kawan-kawan KJB, kalau kemarin dari kami Senapati Nusantara udah menggali, mengajak kawan-kawan lokal ini untuk mengangkat cerita lokal. Ini mungkin dari KJB kita bisa bareng-bareng untuk tour ke sana. Mas Tony ngajak teman-teman di sana naik bus, kita ketemu di Pati, di situ nanti kita explore bareng-bareng. Dan ini kemudian kita dekati dengan pendekatan ilmiah, sehingga dari sebuah misteri menjadi story, dari story menjadi story. Kayaknya ini menarik. Dan ini kawan-kawan KJP kayaknya wajib ini kalau ke Pati, karena Mbok Sobro salah satu buka ketup di zaman dulu gitu. Jadi itu sebagai tambahan. Oh ya, satu lagi sebagai tambahan. Gini, situs Kayen ini sudah diakui sebagai BCB memang. Tetapi bahwa kawan-kawan di pemerintahan sendiri, dalam hal ini dari Dinas Kebudayaan, kurang mengeksplor lebih jauh, sempat terhenti sampai sekarang. Dan ini Kinur Rohmat melalui Yayasan Bumi Miyono ini sempat kebingungan, karena di sana ada gerabah, tumpuk, dan sebagainya itu ditaruh di musola. Jadi ya terbengkalai begitu saja, tidak diopeni oleh pemerintah daerah atau dalam hari ini BKP ya, atau Dinas Kebudayaan. Dan ini mereka juga meminta bantuan kita sih yang dari luar ini untuk bagaimana mendukung situs Kayen yang sangat berarti ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah memang sudah membeli wilayah itu, tanahnya itu sudah dibeli menjadi tanah Kabupaten Pati. Tapi belum dikembangkan lagi bagaimana menjaga situs Kayen ini bersama dengan gerabah-gerabahnya agar ini bisa lebih terlindungi. Maksudnya kayak gitu. Jadi ada 2 PR kita mungkin di sana yang bisa kita lakukan lewat KJB atau apapun lah nanti. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Nanti Mas Tony. Terima kasih Mas Dayat. Saya kira memang menarik ya. Harusnya kita coba untuk diangkat, diteliti lagi untuk menjadi semacam apa ya? Mungkin dibuat tulisan dulu Mas Dayat. Dibikin tulisan, nanti KCB terbitkan, bahwa itu nanti ada perkembangan atau salah itu tidak masalah, karena sejarah itu kadang-kadang nemu jawaban itu kadang-kadang juga nggak langsung saat penelitian gitu loh. Jadi saya kira bagus itu dibikin satu naskah buku ya. Nah, ini juga merupakan satu perjuangan, karena dengan adanya naskah itu kalau kita bagikan ke pemerintah, setidak-tidaknya mereka juga akan melihat gitu. Sekarang ini masih terbengkalai itu, kesian gitu. Iya. Yeah, kalau gitu. Mau ngambil ya bisa sebetulnya ngambil terakota pulang. Lah itu dia. Kalau saya lihat fotonya, batu batanya juga lain itu. Iya. Batu batanya khas sekali gitu. Ya, saya kira mungkin dari teman-teman yang hadir ada yang ingin bertanya atau ingin memberi saran atau ingin memberi wawasan baru. Monggo, teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Oh, mungkin juga saya ingin tanya sama Mas Jimmy. Ya. Kalau Joko Tole gimana tuh, Mas? Ya. Nah, itu tadi kan ada Panembahan Semolo ya. Ya. Tapi ya Joko Tole itu. Nah, Joko Tole itu anak angkatnya Ki Keleng waktu di Madura. Dia ditemukan di hutan ya, di pinggir hutan. Terus kalau nggak salah itu menurut ini Babat ya, sekali lagi Babat itu memang ceritanya pasti akan hiperbola ya, hiperbola. Ya, romantik ya. Nah, romantik. Itu nanti kaitannya dengan Mega Remeng segala macam sudah Sembrani. Ya. Sudah Sembrani yang nanti menjadi tunggangannya Joko Tole itu ketika dia pergi ke Majapahit, ketika dia mencapai beberapa tempat. Dan intinya itu kalau menurut saya menarik sekali loh itu ceritanya itu Babat Songenep itu menarik. Saya kebetulan itu mendapat Babat Songenep itu dari seorang tukang sate di depan kantor saya. Dia membaca buku setiap hari itu sampai bukunya kumel. Terus saya tanya itu bukunya apa? Oh ini buku wajib Pak. Apa tak delok? Babat Songenep. Wah aku boleh ngopi ya, saya kopi. Saya kopi terus saya baca. Ternyata ya menarik ceritanya tuh dongeng itu memang dongeng sekali. Semua dibikin dongeng gitu ya. Jadi ceritanya pasti hiperbola dan juga kadang-kadang tidak masuk akal seperti Kuda Sembrani. Tentu semuanya itu kan cerita-cerita perlambang. Joko Tole itu anak angkatnya Ki Kuwung. Nah Ki Kuwung tidak punya anak waktu di
waktu di mana di Madura itu akhirnya mengangkat anak Ki Kuwung yang ditemukan di pinggir hutan tadi. Nah, akhirnya suatu ketika Ki Kuwung itu sorry bukan Ki Kuwung, Ki Keleng, Kelang ya. Ki Keleng. Nah, Ki Keleng itu akhirnya mengabdi ke Majapahit karena ada panggilan dari Raja Majapahit untuk membangun gerbang besi yang sangat besar. Jadi menjelang masuk kerajaan itu ada gerbang besi dan itu empu setanah Jawa semua diundang. Mirip dengan proses yang terjadi di zaman Mataram ya, di abad 17. Itu selang berapa ya? 3 abad kemudian. Mirip seperti itu. Jadi empu setanah Jawa dikumpulkan untuk suatu proyek. Kalau pada era Majapahit itu membangun dinding, bukan dinding, tapi gerbang besi yang dipakai untuk memerangi menghadapi lawan yang masuk supaya tidak gampang menyerbu masuk. Nah, itu gerbang itu nanti penuh cerita itu. Banyak yang meninggal, kena penyakit karena lama tidak pulang dan terus-menerus yang malam harus jadi cepat. Bahkan Empu Keleng pun sempat jatuh sakit. Akhirnya ditolong oleh anaknya yang namanya Joko Tole tadi itu. Joko Tole itu ternyata sakti dan dia itu anak seorang pertapa di Madura sana. Itu memang ada cerita sendiri mengenai Joko Tole dan akhirnya nanti yang bisa mendirikan gerbang itu Joko Tole. Bahkan Ki Keleng tidak mampu. Ki Keleng tidak mampu mendirikan itu. Yang bisa mendirikan Joko Tole tadi. Dari Joko Tole itu anak dari Adipodai. Adipodai itu seorang pria legendaris lah. Itu pertapa ya, pria pertapa dan menjadi legenda. Dia punya adik juga, kakak adik itu menjadi pertapa. Nah, Adipodai nanti punya anak yang akhirnya dibuang dibuang itu ada ceritanya juga kenapa dibuang itu di hutan. Terus nanti adiknya Adipodai nanti menjadi raja di Gresik. Jadi Gresik dan Madura itu nanti bersaudara karena diperintah oleh kakak adik. Adipodai itu di Madura dan adiknya Adipodai itu di Gresik. Makanya itu bersaudara. Gresik dan Madura itu betul-betul sesama Madura gitu. Nah, itu cerita mengenai tadi Joko Tole ya. Tadi diceritakan siapa ya? Kaitannya kenapa kok Joko Tole, Mas? Ya, saya kan dengar itu dia yang berhasil membuat itu gerbangnya. Ya, itu anaknya Adipodai namanya. Ya, Adipodai itu dan kemudian kemudian kan seperti Hulu Keris dan sebagainya itu kan handle-nya itu sampai ada simbol kuda itu kan dari ini. Betul, Ya. betul. Ya. Jadi Hulu Keris dan Rangka. Oh, itu cerita Madura tuh banyak. Nah, itu makanya. Banyak sekali itu bisa sendiri tuh, Mas. Menarik. Ya, menarik. Itu cerita Madura itu menarik sekali. Kenapa kok mereka punya handle yang ada mega remeng kuda sembrani, terus kuda mega remeng itu apa? Nah, itu semua ada ceritanya. Termasuk juga kenapa kok mereka pakai hulu yang pakai topi. Ya, seperti itu. Ceritanya sebetulnya banyak itu. Di Madura itu sebetulnya menarik, itu salah satu cerita yang menarik. Moga-moga ada teman Madura yang praktik. Waktu itu ada kok, saya lupa, tapi ada pernah cerita sama saya dan dia detail mendengarkan itu dan kebetulan dia punya contoh-contohnya itu di Madura saya lihat. Itu menarik nanti suatu ketika ada. Kalau yang Ki Keleng tadi memang dia tidak berhasil untuk mendirikan gerbang. Yang berhasil justru anak angkatnya tadi, Joko Tole itu. Dan Joko Tole itu tokoh legendarisnya Madura itu. Tapi bukan Empu Keleng. Kalau Empu Keleng memang ya Empu Koso itu. Empu Koso itu Empu Keleng. Saya kira itu, Mas. Oke, monggo. Siapa yang ingin ingin menambahkan atau ingin bertanya? Dikit Mas, saya beri tambahan. Monggo. Nah, tadi kan usul menarik sekali dari Mas Dayat ya untuk membuat Napak Tilas tadi menjadi story dan syukur bisa menjadi history. Kalau boleh ya, history itu memang tidak mudah diwujudkan. Itu harus betul-betul cross check dengan metodologi yang tertentu ya, dan juga dengan sumber yang lain. Nah, misalkan ini saya usulkan ya, teman-teman ini kalau di Perkerisan saya usulkan coba sekarang explore ke disiplin yang lain, membaca buku-buku sejarah.
Satu ya, sejarah itu bagus untuk cross check dan untuk mengoreksi cerita-cerita ahistoris dari perkerisan. Banyak itu seperti tadi ya, kisah empu-empu itu kalau diurutkan, mereka kan kadang pakai angka tahun, nggak nyambung itu, nggak nyambung dengan histori. Nah itu yang harus di cross check, makanya harus belajar membaca buku sejarah. Buku sejarah masih harus di cross check lagi yang lebih tepat, itu bukan lebih tepat tapi lebih pasti, itu adalah cerita perdagangan besi di Asia dan Asia Tenggara. Itu akan bisa menceritakan besi dari Majapahit itu dari mana, besi di Nusantara itu di mana saja. Jadi saya begitu baca buku, misalkan ada 3 sumber ya, bukunya Srike itu dia ahli, dia sejarawan juga, Srike dari Belanda. Terus saya baca juga Anthony Reid ya, itu dari sejarawan Inggris juga, itu banyak menceritakan mengenai perdagangan besi di Indonesia. Dan setelah saya kaji, setelah saya pikir, kok klop juga ya dengan kondisi kerajaan waktu itu dan kondisi perkerisan. Terus misalkan Dennis Lombard juga itu salah satu sejarawan yang membuat Nusa Jawa. Itu juga selalu menceritakan mengenai perdagangan besi tadi. Nah, kita tuh selalu ada perasaan minder, seolah-olah besi Indonesia itu jelek. Itu siapa bilang? Itu tidak, itu justru Anthony Reid. Anthony Reid itu menceritakan ya, besi dari Luwu yang akhirnya itu mereka diekspor ke Majapahit, dan akhirnya itu menjadi keris-keris Majapahit yang besinya tidak ada duanya. Itu dari mana? Dari Luwu. Yang membuat keris dari besi Luwu itu ya Majapahit. Terus ada lagi, misalkan Tommy Pires juga nyebut, Anthony Reid nyebut, Dennis Lombard juga nyebut. Nah, Anthony Reid itu menyebut sumber besi Indonesia itu tidak ada di Jawa. Itu harap diingat, kecuali Jawa Barat di Garut. Itu satu-satunya tempat di Jawa yang ada besinya, yang besinya pernah dipakai untuk keris. Itu pada era Pajajaran, itu di daerah Garut, mereka sebut sebagai pegunungan di barat daya Jawa Barat. Nah, itu di sekitar Garut, itu besinya dipakai ya zamannya Mpu Sombro itu. Zamannya Mpu Sombro itu mereka memakai besi dari Garut itu, dan besi itu sangat khas, itu khas Jawa. Lalu ada lagi menurut Anthony Reid juga, itu di Sumatera Barat. Itu sudah berabad-abad dieksploitasi besi di Sumatera Barat, dan akhirnya itu yang terkenal itu salah satu ciri khas dari besi dari Sumatera Barat itu besi Malela itu. Malela itu dari Sumatera Barat itu. Besinya itu top sekali. Nah, itu diceritakan dalam beberapa sejarah tentang perdagangan besi di Nusantara dan di Asia Tenggara. Terus ada lagi di Kalimantan. Di Kalimantan itu di abad 10 sampai 14 itu ternyata di Sungai Sarawak itu menjadi tempat perdagangan besi yang cukup besar. Terus waktu itu sempat ada 2 sejarawan, namanya O'Connor sama satu lagi, saya lupa ya, ada 2 sejarawan yang mengatakan itu 40.000 ton ditemukan sisa-sisa besi di Sungai Sarawak itu. Artinya daerah itu memang daerah besar dan besinya itu besi kuno. Artinya itu berasal dari abad 10 sampai 14 sekitar itu. Artinya Indonesia itu bukan kecil di besi. Indonesia itu besar. Tetapi orang selalu minder, selalu besinya impor, selalu dari Timur Tengah. Bukan, justru di Banggai misalkan ya. Banggai itu di sebelah timurnya Kalimantan itu ada pelabuhan, besinya itu dari Luwu sebetulnya, tapi disalurkan melalui Banggai. Banggai nanti dikirim ada yang ke Belanda. Di Belanda itu dikirim diimpor oleh orang Belanda dalam bentuk pedang, dalam pedang-pedang itu. Dan orang Belanda itu tidak hanya dari Banggai, dari Karimata di barat daya Kalimantan itu juga kalau barat daya Kalimantan itu besi dari Kalimantan, bukan dari Sulawesi. Kalau tadi itu di Banggai itu di Sulawesi ya. Tapi kalau di Kalimantan itu Karimata. Dan Karimata ini pada 1622
pernah diduduki oleh Sultan Agung karena apa? Karena besinya. Jadi pernah diduduki oleh Sultan Agung untuk diambil besinya. Nah, artinya kalau melihat dari sejarah perdagangan besi segala macam begini, ini kan akan membuka sejarah perkerisan juga. Nah, di Karimata ini besinya umumnya dipakai diekspor kemana-mana, karena Karimata itu pelabuhan yang cukup ramai waktu itu. Dari Karimata diekspor ke Sumatera juga, Sumatera Selatan, untuk pembikinan di Palembang, keris-keris di Palembang, dan juga di Jawa Barat juga. Selain Jawa Barat itu memakai keris dari Garut, besi dari Garut, itu juga mereka pakai besi yang dari Karimata. Dari Karimata itu menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk pedang-pedang Pattimura yang di Ambon. Terus di beberapa tempat itu dari mana? Dari Karimata, sama dari, kalau nggak dari Karimata ya dari Luwu melalui Banggai atau Luwu melalui Bone. Nah, seperti itu. Artinya kalau kita mempelajari itu, nanti juga bisa membuat cerita yang historis betul gitu loh. Dan bisa dicocokkan periodenya dengan catatan-catatan perdagangan yang ada dengan catatan Belanda, misalkan register itu catatannya jelas. Misalkan Belanda membeli 10.000 pucuk pedang dari Karimata. Itu ada catatannya di dalam draft register tahun ada tuh 1631 kalau nggak salah ya. Itu 1631 ada catatan bahwa membeli pedang sekian atau dari Banggai. Itu ada catatan dari draft register itu. Nah, seperti itu akan menjadi histori. Nah, seperti tadi kalau misalkan hanya ditelusuri in situ, ditelusuri hanya misalkan di Pati doang, akhirnya yang terjadi apa? Story karena apa? Ceritanya hanya berkisar di situ tanpa ada cross check. Itu harusnya ada cross check dari disiplin lain atau dari angle yang lain gitu, dari perdagangan perdagangan besi, terus dari catatan perjalanan. Banten nanti keliling di Tuban keliling ke mana, ke apa namanya itu, apa namanya, di Blambangan terus ke Indonesia Timur, balik lagi ke India, seperti itu. Artinya dari buku-buku disiplin lain itu akan melengkapi story tadi menjadi histori. Kalau tidak tetap akan berkutat pada story dan akhirnya ngotot-ngototan, klaim dan overklaim. Iya. Ya kan? Iya, Nah, benar. makanya harus di cross check dengan disiplin lain, ekonomi, perdagangan besi. Metodologis lah. Harus metodologis. Nah, tapi penting, cerita lokal itu sangat penting. Sangat penting. Itu justru menjadi warna gitu. Menjadi warna yang harus diangkat, dan saya sangat tertarik datang ke Sombron. Saya yakin itu juga tempatnya Sombro karena setelah dari Tuban dan Mojopahit mulai surut dan Raden Patah mulai naik itu ya. Saya kira mereka lari ke situ. Itu masuk akal. Kalau bisa menceritakan perjalanan sejarah itu akan lebih kuat bahwa Sombro itu benar-benar tinggalnya ya di Sombron itu, terakhir tinggal akhir. Nah, akhir Februari janjian ketemu di Pati. Ya. Keren Mas, keren itu Mas. Iya. Itu bisa menjadi cerita baru yang belum terungkap itu. Iya, bagus memang. Gini, berbeda dengan yang ada di Nganjuk sama yang di Kulon Progo. Kalau di sana tidak didukung oleh situs, cerita satu orang dengan orang yang lain berbeda. Tapi kalau yang di Pati itu ada situsnya, ceritanya ragam dan komplit ya Mas. Komplit, iya. Jadi termasuk lahannya luas ya. Termasuk itu lahannya juga. Jadi itu masyarakat satu dengan yang lain yakin sekali, dan itu turun-temurun. Nah, bagaimana sebuah keyakinan komunal ini kalau nggak didukung dengan sebuah kebenaran? Saya kan mikir kayak gitu. Kok ini benar ini, karena ini benar-benar Sombro. Akhirnya saya ke sana kedua kali mampir ke makam itu, ada situs. Yo tenan lihat bangunan saya gini. Loh, ini yang candi 4x6 ini bisa jadi pesalen, yang 2x4 bisa jadi tempat penyepuan karena ada cekungan kayak gitu. Ya, betul. Itu menarik untuk kita kaji secara secara artistik gitu ya, untuk pesalen seperti apa. Iya, menarik itu Mas. Menarik betul. Oke. Ini ada yang resen, Mas Agung ya. Monggo yang resen, silahkan.